Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah naltaqi bikum maratan ukhra wa insyaallah fi hadha sabah sanadrus min kitabi Matnil Ajrumiyah wa hiya mada sanadrus babu al-awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab faktor-faktor yang masuk kepada mubtada dan khabar. Amil ya, amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Kalau di bahasa Arab kita mendengar kata amil, maksud dari amil itu apa? Apa itu amil? Dalam ilmu nahwu amil itu apa? Amil itu apa? Kalau bahasa resminya itu faktor ya. Kalau bahasa biasanya, jadi amil itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi sesuatu yang lain. Seperti kalau ada huruf jar, apa yang terjadi? Isim setelahnya majrur, gitu ya. Nah ini amil itu seperti itu. Nih kalau ada amil ini, kana, ina, dan donna, nanti mubtada dan khobar berubah hukumnya. Mubtada yang awalnya marfu, khobar marfu, ketika ada kana, inna, dan donna, jadi berubah menjadi salah satunya mansub, ya enggak? Atau dua-duanya mansub, gitu kan ya? Kana, inna, donna, gitu kan ya amalnya. Amalnya kana, inna, donna menjadikan salah satunya mansub, yaitu kana dan inna, atau dua-duanya mansub, yaitu donna. Saya baca. Udah. Dideketin ya mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul awamilid dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari wa hiya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqul kana zaidun qa'iman wa laysa amrun wa laysa amru syakhisan wa ma ashbaha dhalika. Tarjimi. Bab amil-amil yang memasuki atas mubtada dan khobar, dan dia kana dan saudara-saudaranya, dan inna dan saudara-saudaranya, dan zonantu dan saudara-saudaranya. Maka adapun kana dan saudara-saudaranya, maka sesungguhnya dia merofakkan isim dan menasabkan khobar, dan dia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma fati'anya enggak ada ya? Emang situ enggak ada wa ma fati'a? Ada Ustaz? Enggak kebaca kayaknya. Yang apa? Ayo, wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Wa ma tasarrafa minha itu terjemahin. Oh. Dan apa yang ditasrif darinya. Dan apa yang ditasrif darinya. Seperti kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqul seperti kamu katakan kana zaidun qa'iman. Zaid dulunya berdiri. Zaid dulunya berdiri. Wa laysa amru syakhisan. Amrun tidak syakhis. Syakhis itu hadir ya, nggak ada. Amrun tidak hadir. Wa ma asbaha dzalik, dan ya seperti itu. Apa yang menyerupai demikian. Taib yaqala al-muallif rahimallahu taala babul awamilid dakhilati 'ala al-mubtada wal khabari. Babu seperti biasa khabar ya. Al-awamil mudhafun ilaihi, ad-dakhilati apa? Naat ya. 'Ala al-mubtada'i jar majrur wal khabari atau ma'tuf ya. Taib. Wahia salah satu asya ya.
dan amil nawasikh. Jadi istilahnya adalah amil nawasikh. Kenapa dinamakan nawasikh? Karena dia menghapus ya, menghapus hukum mubtada khabar. Kan kalau namanya babul awamil dakhilati alal mubtada wal khabari kepanjangan kan. Nama pendeknya apa? An-nawasikh. Jadi 3 hal ini namanya an-nawasikh. Dinamakan dengan amil nawasikh karena memang dia merusak hukum mubtada dan khabar ya. Apa saja yang merusak mubtada khabar? Ada 3. Kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, kemudian dhanna dan saudaranya. Kalau kana ini semuanya adalah fiil. Lebih tepatnya fiil naqis ya. Kalau inna semuanya adalah huruf ya. Semua yang ada di inna dan saudaranya semuanya adalah huruf. Kalau dhanna apa? Isim fiil fa'il. Dhanna itu adalah fiil yang butuh 2 maf'ul bih ya. Saya ulangi, kalau kana itu fiil naqis, semuanya itu naqis fiilnya. Dikatakan naqis karena dia dibilang fiil tapi nggak ada fa'ilnya ya nggak? Kana, amsa, asbaha, adha, dia kan fiil tapi nggak ada fa'ilnya. Adanya apa? Isim sama khabarnya. Yang kedua, kenapa dia disebut naqis, kurang? Karena dia merasa kurang sekalipun udah ada isim yang marfu. Kan kalau fiil yang lain, fiil yang tam ya, fiil yang sempurna, sekalipun dia fiil muta'addi, dengan hanya 1 isim yang marfu, fa'il, itu bisa sempurna kalimatnya. Seperti kalau ada yang bertanya ya, aina Zaidun? Yanamu Zaidun ya. Sempurna kan? Kalau yanamu mah oke lah karena dia lazim. Tapi kalau misalnya akala, aina Zaidun? Zaidun ya'kulu. Perlu nggak kita menyebut dia makan apa? Nggak perlu kan? Dengan hanya mengatakan ya'kulu Zaidun, orang paham kan? Nah itu namanya fiil tam, sempurna. Tapi kalau fiil nakis, nggak ada khobarnya, sempurna nggak? Nggak bisa. Kalau fiil tam yang muta'addi tanpa maf'ul bih dia masih bisa sempurna. Tapi kalau fiil nakis tanpa khobarnya kalimatnya akan gantung. Misalnya kita hanya mengatakan kana aliyun. Ya akhi, sini. Kana aliyun. Antum bakal diem gak? Bakal nanya kan? Kenapa Ali gitu kan? Dulu Ali kenapa? Gitu kan? Ah, itu dia kenapa dinamakan fiil nakis. Sekalipun ada 1 isim yang marfu, kana aliyun, alin kan isim marfu, tapi nggak akan sempurna sampai ada khobarnya yang mansub. Misalnya kana aliyun jahilan. Dulunya Ali bodoh gitu ya. Tapi sekarang pintar. Mendingan mantan orang bodoh kan daripada mantan orang pintar gitu kan. Baik. Jadi itu ya, kana fiil nakis, inna huruf semuanya. Dhanna adalah fiil yang butuh 2 maf'ul bih. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Adapun kana dan saudaranya maka dia merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Ya. Jadi kalau kana dia merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Jadi konsepnya kayak begini. Kan asalnya mubtada khobar ya. Zaidun talibun. Zaidun mubtada, talibun khobar. Ketika ada kana, maka menjadi kana Zaidun taliban. Nah, istilah mubtada khobar berubah. Jadi apa? Isimnya kana dan khobarnya kana. Maka kalimat kana Zaidun taliban, ngirabnya gimana? Kana fi'lun madin naqis, Zaidun isim kana marfu ya. Kemudian taliban khabar kana mansub gitu ya. Jadi asalnya Zaidun talibun menjadi kana Zaidun taliban. Ini kana dan saudaranya. Taib, sekarang Anda akan sebutkan mubtada khabarnya. Tugas antum merubahnya ke didahului kana ya. Kana aja yang nggak usah kunun ya. Misalnya Fatimatu jamilatun. Kanat Fatimatu jamilatan. At-talibani mahirani. Kanat talibani mahiraini. Al-mudarrisatani mujtahidatani. Kanatil
Ya, kanatil mudarrisatani mujtahidataini. Taib. At-tullabu mujtahiduna. Kanat tullabu mujtahidina. At-tabibatu nasyitatun. Syitotina lagi. Syitotan lagi. Khotok. Nasyitotin ya. Kanatit tabibatu nasyitotin. Kenapa dia kasrah? Karena isim mufrad. Jamak muannats salim kalau mansub tandanya kasrah. Jadinya kanatit tabibatu nasyitotin ya. Taib. Nah ini adalah amalnya kana. Yang pertama namanya isim, yang kedua namanya khobar. Jadi kalau tadi yang terakhir kita i'rab kanat fi'lun madin naqisun wa ta alamatu ta'nis atau bibatu ismu kanat marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nasyitatin apa? Khobaru kanat mansubun wa alamat nasbihi al kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Itu dia. Itu cara ngirapnya. Jadi ada fi'il nakisnya, ada isimnya, ada khabarnya ya. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa madama. Ya. Apa saja temannya kana? Yang pertama adalah kana ya. Sudah jelas tadi. Kalau kana ini artinya biasanya kalau kita mau ngomong di waktu dulu ya. Misalnya kita lagi ngomongin orang gitu ya. Tahu nggak Ali itu dulunya dokter loh. Nah itu pakainya apa? Kana. Kana Zaidun tabiban. Terus sekarang apa? Oh sekarang gurunya dokter ya. Misalnya kayak gitu. Ya jadi kana itu sebenarnya kalau diartiin nggak ada artinya gitu ya. Dia fungsinya hanya memberikan keterangan waktu aja. Tapi kalau kunnya ada, kalau kunnya. Kalau kun artinya apa? Jadilah gitu ya. Misalnya kun aliman ya. Wala takun jahilan. Itu kun ngirapnya gimana? Fi'lu amrin mabniun sukun. Isimnya mana? Kun aliman isimnya siapa? Anta ya. Wasmuha dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Habis itu aliman apa? Bukan maf'ul bih. Khabaru kun mansubun wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ya. Jadi kana itu enggak ada artinya, dia hanya ngasih keterangan waktu ya. Kemudian wa yakana wa amsa, amsatnya apa? Di waktu sore. Seperti antum kan kalau dikir sore gimana? Amsaina wa amsal mulku lillah. Itu amsal mulku lillah, al mulku jadi isimnya amsa. Lillahi jar majrur sebagai khobarnya amsa ya. Kemudian misalnya salam iya Bu. Maaf Bu, sedang ngajar Bu, maaf. Lagi ngajar, lagi belajar. Ke belakang aja, belakang. Di belakang ada ibu-ibu. Ya. Misalnya kita mau bikin kalimat amsal ummalu raji'ina ya. Amsal ummalu raji'ina. Di waktu sore apa artinya? Para pekerja sini buruh ya. Buruh raji'ina pulang ya. Kenapa raji'ina enggak raji'una? Karena khobarnya ya. Atau misalnya kita mengatakan amsatul labu, sore-sore ngapain anak-anak main misalnya. Amsatul labu la'ibina ya. Amsatul labu la'ibina. Di waktu sore para siswa bermain. Ini kalau kita pakainya la'ibina berarti nggak ada keterangan waktunya. Artinya ini kebiasaan mereka. Bisa aja kita ganti jadi fi'il biar sedang bermain ya. Tapi nggak bisa ya, kebiasaan. Misalnya apa? Amsatul labu pakai fi'il gimana? Kalau pakai fi'il amsatul labu raja'u ya. Amsatul labu raja'u ya.
Nah kalau roja'u berarti khobarnya goiru mufrad yang kemarin kita pelajari itu. Jadi di pembahasan ini pun ada yang khobarnya goiru mufrad. Paham tuh? Taib itu amsa. Asbaha ya wa asbaha. Kemudian asbah di waktu pagi sama ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah ya. Asbahna ala fitratil Islam. Nah, itu semuanya adalah isim dan khobarnya ya. Misalnya kita mengatakan asbahatul labu zahibina ilal madrasah. Di waktu subuh para siswa pergi ke sekolah. Itu asbaha. Coba antum bikin asbaha gimana? Barusan kita ngomong itu, antum ngapain itu lagi? Apa-apa? Ashabatul labu akilina, bolehlah. Atau asbahal bardu syadidan. Apa tadinya? Asbahal bardu syadidan. Di waktu pagi sangat dingin ya. Taib itu asbaha ya. Apa? Kau kayak pengen ngomong? Enggak. Taib. Wa amsa wa asbaha wa adha ya. Di waktu duha. Misalnya adhal muslimuna musallina. Di waktu duha orang-orang Islam salat duha ya. Kemudian apa lagi? Wadha wa sora ya. Ayo wadha wa dhalla wa bata ya. Dhalla itu di waktu malam ya. Dhalla tiflu naiman ya. Dhalla tiflu naiman. Itu dhalla di waktu malam. Kalau bata apa? Terbalik, afwan. Dhalla itu di waktu siang, bata baru di waktu malam ya. Kan mabit dari kata bata ya, afwan. Dhalla itu di waktu siang. Misalnya dhalla tiflu naiman. Di waktu siang anak kecil tidur. Bata sama, bata tiflu naiman. Atau batal atfalu naimina ya. Jadi bata itu artinya apa? Di waktu malam ya. Mungkin antum akan berkata ini kayak zorob ya? Iya kayak zorob. Bedanya apa? Ya bedanya kalau zorob tuh apa dia? Fadlah. Keterangan tambahan adanya di akhir. Kalau ini umdah adanya di awal gitu ya. Dia jadi inti kalau di sini. Bata. Kemudian soro. Apa arti soro? Menjadi. Ya. Contohnya apa? Sarat daqiqu khubzan. Tepung menjadi roti. Saral hadidu khataman. Cincin menjadi besi, ya. Apa lagi? Jadi kalau soro ini perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apa? Sorotil. Maksudnya sayuran jadi mahal. Hah? Jadi gorengan. Khadrawat mah sayuran. Oh. Taib ya. Sayuran jadi gorengan gitu. Apa lagi? Ayo akhwat, ada sumbangan contoh? Soroti ruzu. Kok kenapa sorot orang muzakkar? Soror ruzu. Bubur apa bubur? Nggak tahu aneh bubur. Hah? Sarit. Tapi sarit itu buburnya bukan dari nasi. Bubur dari apa? Roti sama daging. Itu sarit namanya. Kalau bubur kita nggak tahu apa namanya. Dalam. Yang lain aja. Misalnya bisa juga misalnya soro Zaidun aliman. Boleh nggak? Boleh. Zaid menjadi orang alim. Ya. Taib. Itu soro ya. Soro filfilun. Soro filfilun. Filfiyun apa filfiyun? Hah? Oh filfil. Gimana? Soro filfilun. Salat sambal salat. Jangan pakai al, nggak boleh nggak pakai al, harus pakai al. Jadi kalian tuh kalau bikin kalimat pakai kan inadonna, isimnya harus pakai al ya. Harus marifat. Nggak boleh kalian bilang kana rojulun aliman, nggak boleh. Bolehnya kana rojulu aliman. Jadi kaidah mubtada khabarnya masih ngikut. Nggak bisa kana rojulun aliman. Berarti sorol filu apa?
Sambal salato kan Ustaz? Iya, salatoh ya, salatotan gitu ya. Salatotan. Sorol filfilu salatotan ya. Taib, muntas. Wabata wa soro wa laisa. Apa arti laisa? Bukan atau tidak ya. Laisa Zaidun aliman. Apa artinya? Zaid nggak pintar. Laisat Fatimatu jamilatan. Fatimah nggak cantik ya. Tapi laisa ini banyak juga yang pakai huruf jar ya. Jadi ditambahin ba ya. Misalnya laisa Zaidun bi alimin. Laisat Fatimatu bi jamilatin. Dua-duanya boleh ya. Jadi boleh laisat Fatimatu jamilatan atau laisat Fatimatu bi jamilatin. Di Quran banyak ya. Laisa bi itu di Quran banyak ya. Nah, itu laisa ya. Jadi laisa itu menafikan ya. Wasara laisa. Nah, sisanya wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama, itu semuanya artinya selalu, senantiasa. Ya. Sa'uhibbuka ma dumtu hayya ya. Apa artinya? Apa sih? Sa'uhibbuka ma dumtu hayya. Aku Ya, ma dumtu hayya. Selama aku hidup, sepanjang hidupku. Tuh bekal nanti kalau udah nikah ya, buat gombalin istri. Nah, kalau mazalah itu sering dipakai sama orang Arab buat ngasih, saya masih di sini nih ya. OTW itu pakai ini. Ya, lam azal fit tariq ya. Lam azal fit tariq ya. Ya, itu artinya saya masih di jalan. Misalnya ente masih di kampung bahasa Arab. Alam tazal fi qaryatil lughal arabiyyah. Gitu. Jadi mazala dan turunannya ya, la yazalu atau ma yazalu itu bisa pakai semua. Dan ada hadis ya. Ada hadis tentang manhaj ya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Kata Rasulullah, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ngapain? Dhahirina 'alal haqq, yang menampakkan kebenaran. Di situ la tazalu fil mudhari nakis, lanya nafiyah, tazalu fil mudhari nakis. Kemudian ta'ifatun sebagai isimnya la tazalu. Mana khobarnya? Dhahirina. Dhahirina sebagai khobarnya la tazalu ya. Wa ma tasarrafa minha, di bagian akhir beliau mengatakan wa ma tasarrafa minha, artinya yang menjadi fi'il nakis bukan hanya madinya aja. Tadi kan cuma dia ngomongin kana wa amsa wa asbah daha, itu semuanya ngikut. Kana yakunu kun, amsa yumsi amsi, asbaha yusbihu asbih ya. Tapi kalau laisa nggak bisa. Kenapa? Hah? Bukan mabni, apa namanya itu? Laisa nggak ada ya lisunya ya nggak? Anda pernah dengar ya laisa ya lisu? Enggak kan? Pernah lagi? Oh, nggak pernah. Ya. Gimana penjelasannya laisa? Dia namanya fi'il jamid. Fi'il madi jamid. Kenapa dibilang fi'il madi jamid? Dia fi'il madi doang, nggak ada mudharinya, nggak ada amarnya. Nggak ada bentuk turunannya. Kalau istilahnya ada, logonya ada. Laisa, laisa, laisu, laisat. Justru yang menunjukkan bahwa dia adalah fi'il, ya ini. Karena kalau sekiranya dia bukan fi'il, ya udah laisa aja. Tapi kan dia fi'il. Kan di Quran ada laisu sawa, mereka tidaklah sama. Ya. Laisu sawa. Nah, ini menunjukkan bahwa laisa adalah fi'il. Cuma kok fi'il nggak ada mudhari'nya? Nah, namanya fi'il jamid. Fi'il madhi jamid. Nah. Ada yang bertanya di sini? apa Ustaz? Iya. Tadi teh yang ke kanal akhwatuha kan semuanya itu fi'il nakis Ustaz. Iya. Tadi ada dua alasan yang dia nakis itu, boleh diulang Ustaz. Apa? Dia bisa Kurang lagi dua-duanya. yang setelah Iya, jadi ada dua alasan kenapa dia dinamakan fi'il nakis. Alasan yang pertama, dan ini alasan yang utama ya, adalah karena dia tetap kurang sekalipun ada satu isim yang marfu.
Antum ngomong kana Zaidun, amsa Aliun, asbaha Hamidun, sorot Fatimatu. Orang akan paham nggak? Pasti bakal nanya terusannya. Kenapa? Mana khobarnya? Khobarnya sebutin baru paham. Tapi kalau fi'il tampil sempurna, Anda ngomong yaqulu Aliun, yaktubu Hamidun, paham nggak? Paham kan? Sekalipun belum ada maf'ul bihnya, kan kadang-kadang kita nggak perlu informasi kepo amat nanyain dia makan apa. Yang penting kita tahu dia lagi makan gitu kan. Nah itu. Tapi kalau fi'il nakis nggak bakal bisa. Aina Aliun, kana Aliun. Tadinya Ali. Kenapa tadinya Ali gitu kan? Kita pasti nanya kan? Kana Aliun fil masjid, walakin alan la adri aina huwa. Nah, gitu kan? Tadinya dia di sini gitu kan. Antum cuma ngomong aina Aliun? Oh, kana Aliun, gitu kan? Yang dia ngomong pasti kesel kan? Tadinya di mana gitu kan? Kana Aliun fil masjid, walakin al-an la adri aina huwa, gitu ya. Itu alasan yang pertama dan alasan utama. Yang keduanya dia fi'il tapi nggak ada fa'il, nggak ada maf'ul bihnya. Ini sebenarnya ada hubungannya sama yang pertama kan? Jadi dia fi'il tapi istilahnya isim sama khobar, ya. Fahimti? Fahimtu. Nah, nahwu apa itunya? Kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Nah ini contoh taksirnya ya. Kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih, itu semuanya berlaku sebagai fi'il nakis, artinya amil nawasih yang dia butuh kepada isim dan khabarnya. Taib. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa masyba dzalika. Kamu katakan contohnya kana Zaidun apa tuh? Qa'iman ya. Dulunya atau tadinya Zaid berdiri. Wa laysa Amrun syakhisan. Amr tidak ada, yang enggak hadir ya. Wa ma asyba dzalika, dan apa yang menyerupai demikian. Baik, terlanjutkan ke inna, baca Afra. Anak tadi Afra Ustaz. Antum sekarang wa amma inna wa khatuha. Tadi anak Ustaz. Tadi itu Afra. Oh ya udah, sekarang Tiara baca. Bismillah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma'na inna wa anna litawkid walakinna listidrak wa ka'anna litashbih wa laita litamanni wa la'alla litarajji wa tawakku wa am lanjut Ustaz. Ya, halas tarjimi awalan. Adapun inna dan saudara-saudaranya, maka dia menasabkan isim dan merofakkan khobar, yaitu inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Kamu katakan sesungguhnya inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri, wa laita amran syakhisun, dan tidak ya Ustaz. Seandainya. Dan seandainya amron itu tidak datang. Amr itu ada justru. Dan seandainya amrun itu ada, dan makna dari inna dan anna itu untuk penekanan. Adapun lakinna itu istidrak, ngerti? Istidrak itu mempertentangkan. Mempertentangkan. Adapun ka'anna untuk penyerupaan. Adapun laita itu pengharapan. Ya Ustaz. Taman itu pengandaian ya. Ya, laita itu pengandaian. Adapun la'alla litarajji wa tawakku. Nah, taroji baru harapan. Harapan dan kecemasan. Taib. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfal khabara. Adapun inna dan saudaranya, maka dia menasabkan isim dan merafakan khabar. Jadi dia kebalikan dari kana ya.
Kalau kana merafakan isim, menasabkan khobar. Kalau inna sebaliknya, menasabkan isim, merafakan khobar. Misalnya Zaidun talibun, kalau ada inna jadinya apa? Inna Zaidan talibun. Dan inna ini semuanya adalah huruf. Konsekuensinya nggak ada bedanya antara muzakkar dengan muannas, ya nggak? Sesungguhnya Fatimah cantik, gimana ngomongnya? Inna Fatimata jamilatun. Tidak dikatakan innat Fatimata jamilatun. Kan kalau tadi kana sama kanat, ya enggak? Kalau ini inna ya inna aja. Kenapa? Karena inna huruf. Huruf itu kan mabni, enggak berubah. Jadi sama aja. Inna Zaidan talibun, inna Fatimata jamilatun. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Zaidan ismu inna mansubun. Talibun khabaru inna marfu'un. Inna Fatimata jamilatun sama, inna harfu taukidin wa nasbin. Fatimata ismu inna mansubun, jamilatun khabaru inna marfu'un. Ya. Jadi karena dia huruf, tidak perlu ada penyesuaian mudzakkar dengan muannas. Mufrad, musanna, jama' nggak perlu. Karena dia huruf. Makanya inna ya, inna aja. Ya, taib. Wahya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Apa saja inna? Yang pertama inna, apa itu inna? Sesungguhnya, ya. Jadi kalau kita ngomong Zaidun talibun, ada yang nggak percaya, yang benar, perasaan udah tua gitu kan. Nah, haqqan inna Zaidan talibun, sungguh Zaid itu seorang siswa. Jadi kalau dengan kalimat biasa orang nggak percaya, pakai inna, ya. Pakai inna nggak percaya juga, pakai apa? Sumpah. Wallahi inna Zaidan talibun. Udah sumpah nggak percaya juga, pakai apa? Benar, pakai tangan ya. Tabok aja orangnya. Udah sumpah masih nggak percaya juga gitu ya. Jadi inna itu maknanya untuk taukid, penguatan makna, penekanan, ya. Jadi kalau kita ngomong Zaidun talibun orang nggak percaya, pakainya inna Zaidan talibun, ya. Taib. Anna gimana? Sama. Inna sama anna sama-sama lid taukid. Bedanya kalau anna itu di tengah, ya. Jadi anna itu adanya di tengah, seperti dalam lafaz syahadat, ya. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi an yang ada lafaz syahadat itu aslinya anna, ya. Itu aslinya asyhadu anna la ilaha illallah. Tapi antum bacanya gimana? Asyhadu an la. Nah, itu namanya mukhaffaf. Idgham lagi. Mukhaffaf ditakhfif. Aslinya anna jadi an, itu namanya ditakhfif, ya, diringankan. Karena bagi orang Arab ngomong asyhadu anna la ribet. Jadinya asyhadu alla ilaha. Jadi jangan bilang an itu harfu masdarin wa nasbin yang kemarin kita pelajari, bukan, itu anna, ya. Jadi memang anna itu selalu di tengah, ya. I'lamu anna nahwa sahlun jiddan. Jadi di tengah. Nggak mungkin tiba-tiba anna Zaidan talibun, nggak mungkin. Pasti ada awalnya. A'lamu anna Zaidan mahirun. Saya tahu kalau Zaid itu pintar. Ra'aitu anna Fatimata jamilatun. Menurut saya Fatimah itu cantik. Jadi dia pasti tengah-tengah. Itu bedanya inna sama anna. Kemudian selanjutnya apa? Lakinna, ya. Lakinna itu istidrak, mempertentangkan. Jadi kalimat setelah lakinna harus beda faktanya dengan sebelum lakinna. Misalnya kita mengatakan inna Zaidan jahilun lakinna Amran mahirun. Ya. Harus bertentangan. Boleh nggak tuh bilang inna Zaidan kaslan lakinna Amran jahilun? Boleh nggak? Nggak boleh, dua-duanya sifat buruk, ya nggak? Namanya lakinna harus beda. Setelah lakinna harus bertentangan dengan yang sebelum lakinna. Coba antum bikin kalimat. Ke lakinna. Misalnya inna aliyan qasirun lakinna hamidan tawilun.
Jadi lawan katanya aja. Kalau sebelumnya qasir, setelahnya tawil. Sebelumnya shagir, setelahnya kabir gitu. Itu lakinna. Apa? Ahmadu Hasibun tawilun lakinna Ahmadu atwalun. ya boleh. boleh. Hasibun tawilun lakinna Ahmada atwalu apa atwalun? Pertanyaannya atwalu apa atwalun? Kenapa atwalu? Isim tafdil kan ghairu munsharif. Lakinna Ahmada atwalu minhu. Ya. Tayyib. Akhwat ada sumbangan? Enggak ada. Innani Apa? Innani apa? sungguhnya aku. Iya ya tahu maksudnya. Antum ngajarin aneh maksudnya. Innani apa maksudnya? Innani mujtahidun lakinnaha Iya. Mujtahidun Gimana sih? Lebih, Kaslan ya. enggak Ustaz, lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi. Ya kan bisa ya. Gimana kalau lebih rajin lagi? Anshat aja anshat ya. Anshat aja. Lakinnaha ansyad. Ya. Misalnya ini berarti orangnya dia mau muji orang lain tapi dirinya pun mau dipuji juga gitu ya. Jadi innani nasyitun walakinnaha ansyat minni ya. Walakinnaha ansyatu minni. Taib. Itu lakinna. Selanjutnya ka'anna. Karena ini untuk tasbih ya. Tasbih itu menyerupakan. Ahmadu jamilun ka'annahu badrun. Wede. Ya. Kalau badrun pujian. Kalau komarun itu baru ya. Ya. Apalagi ya ka'anna. Nah, ka'anna ini sering dipakai kalau orang Arab tuh kayak ngomong kayaknya. Ente kayaknya sakit ya. Nah, itu ngomongnya ka'annaka maridun ya. Ka'annaka maridun ya. Itu artinya apa? Ente kayaknya sakit ya, ka'annaka maridun. Itu ka'anna ya. Jadi ka'anna itu menyerupakan ya. Misalnya qaimun syuja'un ka'annahu asadun. Wede. Ya. Itu ka'anna litashbih ya. Kemudian laita. Laita itu mengandai ya. Jadi laita itu kalau dalam bahasa Arab mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi atau sulit terjadi. Mungkin sih, tapi sulit terjadi. Misalnya Ahmad jatuh cinta sama orang yang namanya Fatimah. Tapi secara kedudukan jauh ya. Si Fatimah ini konglomerat, kalau Ahmad kolong melarat ya. Nah, ketika Ahmad mengharapkan Fatimah ini namanya laita, bukan la'alla ya. Laita ya, Fatimata zaujati. Seandainya Fatimah istriku. Nah, itu kalau gapnya jauh itu namanya laita. Tapi kalau gapnya dekat ya itu namanya la'alla ya. Jadi bedanya laita sama la'alla. Kalau laita itu apa? Mustahil atau sulit ya. Terjadi itu sulit. Itu laita. Kalau la'alla udah dekat. Misalnya Qaim jatuh cinta sama Aisyah. Dan secara ini agama, secara ekonomis kufu, itu pakainya la'alla. La'alla Fatimata zaujati. Tapi kalau gapnya jauh pakai laita ya. Seperti ada orang tua yang mengatakan laita syababa aidun. Mungkin enggak? Jadi ada orang tua berkata laita syababa aidun. Tidak mungkin. Seandainya masa muda kembali. Mustahil ya. Kalau di Quran ya laitani kuntu turaba. Mungkin enggak? Mustahil. Itu laita. Jadi laita itu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi atau bisa terjadi tapi sangat sulit. Itu laita. Apa? Ya laitani lam attakhidh fulanan qalila. Baik. Kemudian la'alla. Nah, la'alla ini fungsinya ada dua ya. Ada taraji, ada tawaqqu.
Taroji itu dari taroja, harapan ya. Semoga kamu berhasil. La'allaka najihun. Ya. Semoga Zaid pintar. La'alla Zaidan mahirun. Ya. Itu taroji. Kalau tawaku apa? Cemas ya. La'alla Zaidan maridun. Apa artinya? Aku khawatir. Ini tergantung yang ngomong ya. Kalau yang ngomong musuhnya Zaid, artinya apa? Semoga Zaid sakit. Tapi kalau yang ngomong temennya, itu cemas. Jangan-jangan Zaid sakit. Ya, itu maksud dari tawakkul ya. Misalkan di kelas nih, oh nih Zaid nggak ada, aina Zaidun? La'allahu maridun. Nah itu artinya bisa semoga Zaid sakit, bisa jangan-jangan Zaid sakit. Itu maksud dari tawakkul ya. Kemudian kata beliau, wa mana inna wa anna li taukidi, dan mana inna dan anna untuk taukid ya, jadi untuk penekanan. Walakinna lil istidrak, lakinnya itu untuk istidrak. Wa ka'anna li tasbih, ka'anna itu untuk tasbih. Tasbih itu menyerupakan. Wala talitamani, la itu untuk pengandai-andaian. Wala ala li taraji wa tawakkul. La ala itu untuk taraji, harapan dan tawakkul, kecemasan. Nah ini hafalin nama-namanya. Karena antum ketika ngirab nyebut ini, misalnya nanti ada kalimat laita ya, maka antum bilangnya apa? Laita harfu tamani, lakinna harful istidraki, inna anna harfu taukidi, la'ala harfu taraji, kayak gitu. Jadi antum harus hafalin tuh nama-namanya. Karena ini nama yang disebutkan ketika kita ngirab ya. Terakhir kasih ke ikhwan mic-nya. Baca hafal. Taruh kolong. Ya. Wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wattakhadhtu wa ja'altu wa sami'tu taqulu dhanantu Zaidan muntaliqan wa khiltu Amran syakhisan wa ma asbaha dzalik. Mana tadi? Adapun dhanantu dan saudara-saudaranya, maka sesungguhnya ia menasabkan mubtada dan khabarnya ala annahuma maf'ulan. Karena keduanya adalah yang membutuhkan dua maf'ul bih. Iya. Wahia, dan dia adalah zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Seperti kamu katakan, zonantu Zaidan muntaliqan. Aku kira Zaidan muntaliqan pergi. Wa khiltu Amron syakhisan. Khiltu Aku membayangkan Amron hadir ya. Dan wa ma syabha dzalik, dan yang sama yang menyerup dan yang sepertinya. Taib ya, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Jadi dhanantu dan saudaranya itu menasabkan mubtada dan khabarnya. Kenapa? Karena keduanya adalah maf'ul baginya. Jadi kalau yang tadi kan yang masuk cuma salah satunya kan? Karena istilahnya adalah isim sama khobar. Kalau di pembahasan zona istilahnya apa? Maf'ul bih awal sama maf'ul bih sani. Karena jadi kenapa dua-duanya masuk? Karena dua-duanya sebagai maf'ul bih ya. Jadi ini kumpulan fiil yang butuh dua maf'ul bih. Ya. Baik. Yang pertama adalah dhanantu. Apa itu dhanantu? Menyangka ya. Dhanantu itu artinya menyangka. Dan semua fiil yang ada di bab ini adalah af'alul qulub, perbuatan hati. Makanya menyangka, mengira, berpendapat, mengetahui, meyakini, membayangkan. Nah itu namanya af'alul qulub ya. Enggak harus dhanantu ya, itu mah contoh aja. Bisa aja antum ganti fa'ilnya. Misalnya dhanna Aliyun hamidan mahiran. Dhanna Aliyun hamidan mahiran.
Ali menyangka bahwa Hamid itu pintar. Dhanna fil madi aliyun fa'il, hamidan maf'ul bih awal, mahiran maf'ul bih sanin, ya. Itu dhanantu. Yang kedua apa? Hasibtu. Hasibtu itu apa? Mengira, ya. Sama aja kan dhanantu hasibtu? Ya. Misalnya apa? Hasibat Fatimatu Hindan mahiratan. Boleh. Hasibat Fatimatu Hindan mahiratan. Fatimah mengira Hindun itu pintar. Nyatanya kan kalau menyangka mengira berarti kan ada kenyataannya kan. Tayyib. Zonantu hasibtu wa khiltu. Khiltu itu dari kata khala, ya. Artinya khayal, membayangkan, menghayalkan, ya. Hiltu, ya, an-nahwa, hiltu an-nahwa sa'ban, ya. Hiltu an-nahwa sa'ban. Ya, tadinya aku mengira bahwa nahwu itu sulit. Kenyataannya mudah sekali. Wakhiltu. Za'amtu sama menyangka, ya. Za'amtu sama menyangka juga, ya. Misalnya apa? Za'amtu al-imtihana qariban. Aku menyangka waktu ujian qariban, udah dekat, ya. Taib. Wa za'amtu wa ra'aitu. Ra'aitu itu bukan melihat. Kan harus afalul qulub. Jadi ra'aitu di sini adalah ra'aitu yang artinya berpendapat, berpandangan. Kalau ra'aitu yang artinya melihat mah cuma butuh satu maf'ul kan? Ra'aitu aliyan fil masjidi. Nah, itu ra'aitu yang mananya melihat. Tapi kalau ra'aitu temannya dhanantu adalah ra'aitu yang mananya berpendapat. Ra'aitu aliyan taliban. Nah, saya berpendapat, ya, Ali itu siswa. Oh enggak, dia itu dosen. Kayak gitu. Atau ra'aitu Aisyata jamilatan. Menurut saya Fatimah itu cantik. Ya, berarti itu namanya cantik yang tidak disepakati. Kan cantik ada yang disepakati, ada yang menurut dia gitu, ya. Inner beauty. Ya. Taib. Itu ra'aitu. Kemudian alimtu. Alimtu mengetahui, ya. Alimtu an-nahwa sahlan jiddan. Saya tahu nahwu itu mudah sekali. Betul? Betul, ya. Baik. Wa itu alimtu wa wajadtu. Ya, wajadtu itu mendapati, ya. Misalnya apa? Apa? Wajadtu Misalnya wajadtu Fatimata hazinatan. Aku mendapati Fatimah hazinah, bersedih, ya, bersedih. Wajada qaimun Ahmada bakian. Qaim mendapati Ahmad menangis, ya. Itu wajada. Mungkin dia habis ini, apa namanya, nggak lulus ujian. Jangan awat mulu, ya. Wajatu watakhatu, mengambil. Nah, misalnya ittakhadha Naufal Fatimata zaujatan, ya. Naufal menjadikan Fatimah sebagai istri, ya. Apa? Antum mau kasih contoh? Apa? Hasibun Ittakhadha hasibun Ahmadan shodiqan. Ahmada, bener, gimana sih? Ittakhadha hasibun Ahmada shodiqan. Ya, boleh. Hasib menjadikan Ahmad sebagai teman, ya. Wa ja'altu, menjadikan. Kalau ja'altu jelas, ya, dia itu merubah, ya, dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Misalnya tadi, ya, ja'altul hadida khataman. Aku menjadikan besi sebagai cincin, ya. Itu ja'altu. Kenapa? Ja'altul Qur'ana
apa? Shadiqan. Oh, masya Allah ya. Aku menjadikan Quran sebagai teman, ya, masya Allah. Wajaltu wasamitu. Di situ ada samitu ya. Nah, yang roji samitu itu bukan temannya donna. Karena kalau ada samitu, misalnya samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maka yaqulu lebih cocok sebagai hal, bukan sebagai maf'ul bi yang kedua. Makanya di beberapa kitab syarah jurmiyah mereka mencoret sami itu dari temannya donantu. Malah ada beberapa yang seperti donantu. Karena ada lagi fiil-fiil yang butuh dua maf'ul bih. Contohnya a'ta ya. Apa itu a'ta? Memberikan. A'ta ya. A'ta Aliyun Hamidan hadiyatan. Bisa kan? Ali memberikan kepada Hamid hadiah. Nah, kan ada kan a'ta ya. Jadi selain yang disebutkan di sini ada juga beberapa fiil yang butuh dua maf'ul bi ya. Nah. Taib. Ada pertanyaan sini? Ya. Yang kan ja'al itu menjadikan itu maksudnya merubah benda, misalnya kertas jadi buku gitu misalnya kan. Enggak harus. Kayak tadi ja'altul Qur'ana shadiqan kan kita enggak merubah. Oh gitu. Ya. Boleh juga. Boleh. Saya menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Saya menjadikan pena sebagai apa? Teman. Ya, jadi nggak harus berubah. Ya. Taib, ada lagi pertanyaannya? Ya, kalau di buku nahu qalika apa di situ? Takulu apa nahu qalika? Takulu ya. Takulu dhanantu Zaidan muntaliqan wa khiltul hilala laihan. Atau di situ apa? Wa khiltu amran syakhisan wa masbadalika ya. Jadi intinya kalau dhanna ini menasabkan dua mubtada khobarnya dinasabkan dua-duanya. Tapi yang harus diketahui ada beberapa amil dari amil nawasih yang kalau amilnya dihapus nggak jadi mubtada khobar. Kan katanya dia merusak mubtada khobar kan? Tapi ada beberapa amil yang kalau dianya nggak ada nggak jadi mubtada khobar. Kalau dianya ada nampak seperti mubtada khobar. Apa contohnya? Kayak itu, kayak soro. Soro al-hadidu khotaman. Apa artinya? Besi menjadi cincin. Kalau soronya dihapus jadi apa? Al-hadidu khotamun. Apa artinya? Besi itu cincin. Besi itu cincin, antum paham gak? Nggak jadi kan? Nggak jadi. Ya. Kalau yang lain bisa. Misalnya kana Zaidun taliban. Asalnya Zaidun talibun. Mubtada khobar bukan? Tapi kalau soro nggak jadi mubtada khobar. Soro ad-daqiqu khubzan. Soronya dibuang, ad-daqiqu khubzun. Jadi mubtada khobar nggak? Tepung itu roti. Tepung adalah roti. Roti adalah tepung. Nggak bisa kan? Nah itu dia. Jadi untuk yang soro sama ja'ala masalah. Sama ja'ala dia nggak bisa jadi mubtada khobar. Tapi kalau ja'ala tergantung ya. Kalau dia kayak ja'altul Qur'ana shadiqan bisa. Kan jadinya Al-Qur'anu shadiqun ya. Tapi kalau yang soro atau ja'ala yang bermakna soro nggak bisa. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Bedanya jurmiyah sama alfiyah tuh gimana Ustaz? Apakah kayak tufa dengan jazari gitu atau gimana? Kalau tufa sama jazariyah kan bedanya pertama tufa lebih sedikit, jazariyah lebih banyak. Tufa lebih fokus ke hukum nun mati, sementara jazariyah lebih fokus ke makhraj gitu kan. Ya hubungannya sama ini gimana? Kalau jurmiyah itu kan dia dasar. Dia dasar hanya mengajarkan dasar-dasarnya aja. Yang kita pelajari sekarang itu ibaratnya yang muttafaqun alaih gitu. Yang disepakati oleh banyak pendapat nahu. Kalau alfiyah semua pendapat disebutkan. Jadi kalau belajar jurmiyah kita belajarnya gimana? Mubtada harus ma'rifat gitu kan ya. Khobar boleh ini boleh itu. Tapi entah kalau udah belajar alfiyah bebas. Mubtada boleh ma'rifat boleh nakiro. Jadi udah pengembangannya. Dan kalau kita lihat isi alfiyah dia semuanya ada. Dia nahu ada, sorof juga ada, balago juga ada. Ya. Jadi di kitab alfiyah itu ada. Kemudian perbedaan selanjutnya ini namanya nasr. Nasr itu matan, teks.
Sementara kalau Alfiyah itu nazam. Nazam tuh kayak Tuhfah sama Jazariyah. Ya qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmad radhiyallahu khaira Maliki musallian Nabi Mustafa itu kan nazam kan? Berapa bait itu? Ya 1000 berapa gitu, 1012, 1013 gitu. Ada lebih dikitnya. Atau 1060 lupa nih. Karena nih, terus terang belum hafal. Dulu pernah ngapal Alfiyah cuma sampai 100 bait doang. Karena Alfiyah itu apa ya? Kalau antum pengen jadi ahli aja, kalau sebatas ingin bisa menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab itu cukup. Tapi kalau kita pengen yang advance, yang betul-betul menjadi ahli lugo, ahli nahu, silakan dipelajari dan dihafalkan. Seperti itu. Cuma kalau ini sih prinsipnya kita kan belajar bahasa Arab untuk diamalkan kan. Ya. Kita ini kan belajar bahasa Arab untuk diamalkan. Gimana pengamalannya? Ya supaya ketika kita baca Quran kita paham maknanya. Ketika kita baca hadis kita paham maknanya. Ketika kita pengen baca kitab ulama kita tahu artinya itu. Nah, Alfiyah itu cocoknya buat yang pengen mendalami sebagai pakar di situ, tafadhol. Kalau ini sih kayaknya merasa cukup dengan jurmiyah dan syarah-syarahnya. Tapi tafadhol, kan murid harus lebih baik daripada gurunya kan. Barangkali di antara itu ada yang nanti jadi pendekar nahu nomor 1 di Indonesia gitu kan. Ahli lugoh ya. S1 S2 S3-nya di Madinah jurusannya jurusan lugoh kan, Masya Allah ya. Baik, ada lagi? Udah dulu ya, Ustaz Asaf udah tungguin dari tadi ya. Ya, nah, naktafi bihada wa nakhtatim darsana bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.